bagaimana tindakan si anak terhadap ibunya. Oke. Kita bicara secara norma umum aja ya, karena sebagai psikolog kami tidak boleh berasumsi gitu loh. Artinya karena saya kan belum pernah ketemu dengan sosok si anak dan saya belum pernah bertemu dengan sosok si ibu, jadi saya melihat video-video mereka saja ketika di Polres, ketika lagi diwawancara oleh wartawan Suara NTB ini. Jadi kita menilai secara umum bahwa tindakan seorang anak sampai melaporkan ke ibunya, apalagi hanya untuk motor yang nilai dengan 15 juta itu, menurut saya udah sangat keterlaluan gitu kan. Bila dibandingkan dengan pengorbanan ibu yang dari bayi 9 bulan kemudian menyusui, kemudian membesarkannya hingga saat ini, bahkan motor itu pun kalau saya baca dengarkan videonya juga bukan untuk dia sendiri gitu kan, tapi untuk anak dari Pak Masum ini sendiri kayak gitu. Jadi saya rasa ya mungkin ada suatu masalah besar di balik motor ini sebenarnya. Jadi motor ini sebenarnya hanyalah trigger atau pemicu dari adanya masalah-masalah lain yang sebenarnya belum selesai di masa lalu ini, dan mungkin banyak seperti itu. Jadi memang manusia itu unik ya. Ya wajarnya sih seorang anak mencintai ibunya dan ibu mencintai anaknya seperti itu kan. Dan saya yakin tidak ada ibu di dunia ini yang tidak mencintai anaknya, apalagi anak-anak yang dilahirkan dari rahimnya sendiri gitu kan. Kalau saya katakan ini bukan anomali ya, tapi kita memahami keunikan individu, bahwa ada proses berpikir yang sedang dialami oleh si anak ini yang kita tidak tahu apa sebelum kita dalami gitu kan. Nah tapi sekali lagi karena saya belum pernah bertemu dengan masing-masing dari mereka gitu, sehingga tidak bisa juga menilai dan menghakimi bagaimananya. Cuman dari kasus ini kita sebagai orang tua mengambil pelajaran gitu. Kenapa ya? Refleksi gitu dulu ke dalam diri kita sendiri gitu. Kenapa ya anak saya melakukan itu ke saya? Jadi alih-alih marah atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan gitu kan, karena ini relasi kan, ada aksi dan reaksi. Anak melakukan ini, ada aksi dari ibu, sebaliknya ibu melakukan sesuatu karena ada reaksi dari anak. Itu adalah aksi dan reaksi. Inilah harus kita pahami dulu gitu kan. Nah sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, saya ibu dari 7 anak. Jadi ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan atau sesuatu hal yang tidak kita inginkan atau kita harapkan, yang pertama adalah kita perlu refleksi gitu ke dalam diri. Apa yang telah saya lakukan terhadap anak itu sehingga anak itu melakukan hal tersebut ke saya? Atau pendidikan seperti apa yang sudah saya berikan ke mereka sehingga mereka mampu dan sanggup melakukan itu ke kami sebagai orang tua? Itu dulu seperti itu. Dan seorang anak ya diharapkan memiliki kesadaran sendiri gitu kan. Cuman namanya orang nggak sadar, lagi tidak sadar, kita mau harapin sadar juga sulit ya. Diharapkan sih anaknya sadar gitu bahwa dia bisa menjadi seorang seperti saat ini, itu ada peran besar dari orang tua sehingga dia bisa menjadi tumbuh besar seperti ini. Untuk mendamaikan tentu saja kita harus ini kalau dalam pendekatan psikologi ya. Dan saya sebagai konsultan kesehatan holistik, saya tidak lagi berbicara pendekatan psikologi semata, karena ternyata bangunan seorang manusia itu tidak hanya terdiri dari badan dan jiwa saja, tapi ada aspek spiritual di sini yang itu sangat mempengaruhi kualitas kesadaran seseorang akan suatu hal. Nah, disinilah perlunya peran seorang psikolog atau mungkin seorang ustadz yang memahami hal tersebut untuk melakukan pendekatan satu persatu sebelum akhirnya bertemu keduanya. Kita dalami dulu
dari sisi si ibu. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan selama mendidik anak ini? Apa reaksi-reaksi apa yang biasanya diberikan si anak terhadap perlakuan ibunya, seperti itu. Nah, taruhlah ibunya salah atau benar sekalipun, itu adalah itu hal yang lain. Baru kemudian kita ke anak. Di anak kita dalami apa sih yang dia rasakan sehingga dia mampu melakukan itu. Ini baru ngelaporin, Mas ya. Kadang-kadang nggak habis pikir kan, sering ya kita lihat tayangan-tayangan ini gitu kan di YouTube apa di TV gitu, anak mampu membunuh ibu kandungnya, bapak kandungnya sendiri, bahkan sampai ada yang pernah saya baca itu sampai menyemen orang tuanya di belakang rumah, seperti itu tuh. Itu hal yang udah menurut saya itu sudah di luar udah di luar normal atau dikatakan abnormalitas gitu. Mungkin perlu perlu diteliti tentang kondisi kejiwaannya, apakah dia menderita gangguan kejiwaan apa tidak gitu kan. Nah, tapi kalau saya lihat videonya si Masum ini, saya pikir belum sampai ya ke dikatakan gangguan kejiwaan gitu, dia masih sadar ngomong seperti itu gitu kan. Nah, lain hal kalau ada yang misalkan ada saat-saat dia memukuli ibunya, katanya menurut walau alam benar apa tidak gitu kan, tapi berdasarkan pengakuan dari ibunya katanya dulu pernah dipukuli dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu didalami lagi gitu. Pada saat dia memukuli ibunya, dia dalam kondisi sadar apa tidak, artinya apakah dia minum minuman keras misalkan seperti itu, atau ada hal-hal yang memicu gitu, masalah lain yang memicu agresivitasnya muncul, dan kebetulan ada ibu di situ yang di dekatnya dia dan itu tidak sesuai dengan kehendaknya dia, sehingga ibu ini pun menjadi pelampiasan dari kekesalan atau agresivitas yang muncul dari diri si Masum ini. Semua perlu didalami satu-satu, baru kemudian kita temukan benang merahnya seperti apa, baru kemudian kita duduk bersama bicara dari hati ke hati. Nah, ini adalah bicara dari hati ke hati, artinya kemungkinan ada masalah-masalah yang tidak bisa tersampaikan gitu loh selama ini. Artinya ada suatu hal yang ingin disampaikan tapi tidak tersampaikan, baik dari sisi si ibu maupun dari sisi si anak. Keduanya inilah yang kemudian kita perlu pertemukan seperti itu. Nah, saya melihat di sini, dan mungkin banyak orang tua mengalami gitu kan, masalah-masalah yang terjadi pada diri si anak dan orang tua itu kebanyakan ada kurangnya komunikasi yang bukan intensif ya, tapi komunikasi lebih heart to heart gitu loh. Ini yang seringkali kita tidak lupa atau kita abaikan atau menganggap itu tidak penting gitu loh. Seringkali orang tua kalau nelpon misalkan anaknya atau menanyakan kabar, paling hanya sebatas gimana pelajaranmu, baik, hanya dijawab satu patah kata. Gimana uangmu masih ada enggak, seperti itu. Hal-hal yang sifatnya materi atau lahiriah saja. Pernah nggak orang tua menanyakan, duduk bareng gitu, menanyakan gimana perasaanmu akan suatu hal? Pernah nggak orang tua ini mengajak anaknya untuk mengkritisi dirinya? Pernah nggak orang tua ini meminta maaf atas apa yang mungkin kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan ke anak, seperti itu gitu. Jadi berarti orang tua berkesadaran lah, seperti itu. Itu yang seringkali lupa atau tidak kita lakukan sebagai orang tua, atau sekedar menuliskan perasaan kita sebagai orang tua ke anak, misalnya ketika kita tidak sanggup membicarakannya, hal seperti itu. Itu satu komunikasi. Kemudian kita kadang-kadang memberi jarak gitu loh antara diri kita dengan anak, terutama ketika anak itu sudah mulai bertumbuh dewasa atau mulai remaja saja. Dia ketika sudah mulai sibuk dengan dunianya sendiri seperti itu, kemudian kita masih dengan patron kita sebagai orang tua yang harus dihormati, harus didengarkan, harus diikuti, seperti itu. Ya nggak masuk dengan dunia anak yang selagi menunjukkan eksistensi dirinya, inilah aku gitu kan. Ya ketika orang tua masih bersikap seperti itu gitu kan, sebagai orang tua yang otoriter, yang pengennya selalu dihormati, dihargai, diikuti kata-katanya, bertemu dengan anak yang juga memiliki
mulai menunjukkan keakuannya, maka yang ada adalah pasti terjadi benturan. Ya ketika jadi benturan, kadang-kadang anak akhirnya memilih pergi gitu kan. Pergi itu dalam artian tidak hanya secara fisik tapi secara hati, udah nggak mau dengerin lagi, bersifat membangkang, hanya butuh pada orang tuanya, hanya butuh materi gitu kan. Nanti pada suatu ketika dia memiliki uang sendiri, ya dia akan pergi sepenuhnya dan tidak mau tahu lagi tentang kedua orang tuanya. Ketika ini terjadi, maka ini sebenarnya kegagalan kita juga sebagai orang tua dalam mendidik anak gitu. Yang ketiga adalah membangun bonding. Membangun bonding itu dalam artian semacam tali mental yang mengikat antara orang tua dan anak. Jadi ibaratnya kalau bonding ini berhasil kita bangun sejak dini, dari orang tua ke anak dan anak ke orang tua, maka kita seperti memegang kunci. Kita memegang kunci terhadap suatu anak kunci. Apapun yang terjadi di anak tuh kita masih bisa kontrol dengan kunci yang kita miliki gitu kan. Tapi bukan kontrol bahwa kita kemudian mendominasi atau melakukan otorisasi lagi, tidak. Tapi ikut merasakan apa yang anak rasakan dan dia pengen dibagaimanakan, seperti itu. Yakinlah bahwa ketika kita menjadi orang tua yang berkesadaran, maka anak kita pun akan memiliki anak yang juga memiliki kesadaran yang penuh terhadap dirinya, lingkungan, dan terhadap orang tuanya. Kita refleksi lagi gitu, alih-alih menyalahkan anak kita ibaratnya sebagai orang tua yang sadar, yang lebih tua gitu kan, alih-alih menyalahkan anak, buat saya jauh lebih baik bahwa kita refleksi ke dalam diri sebagai orang tua. Apa sih yang sudah kita lakukan selama ini? Apapun yang dilakukan anak itu adalah bentuk refleksi terhadap apa yang sudah kita tanamkan selama ini pada dirinya. Kita menanam bibit yang baik, kita memberi pupuk yang baik, memberi air yang baik, dan memberi makanan yang baik ke anak-anak ini, maka dia pun akan bertumbuh dengan baik pula. Menjadi orang tua yang berkesadaran, maka kita akan lahirkan anak-anak yang berkesadaran pula.